Ya, Badal ya siap. huwa tabi'un yasihu an yuhdafa ini salah tulis harusnya an yuhdafa. Yuhdafa. Hmm. An Yuhdafa. yuhdafa ada mansub oleh an yuhdafa matbu'uhu wa yuj'alu badalan minhu. Bada adalah yang mengikuti. Sama ya karena empat ini kan tawabi semua mengikuti. Tidak mengapa jika dibuang matbunya dan ia dijadikan pengganti darinya. Jadi kalau matbunya itu dihilangkan itu tidak merubah makna karena apa namanya dia sebagai pengganti gitu ya. Pengertian dari badal. Kata yang mengikutinya disebut badal pengganti dan yang diikutinya disebut mubdal minhu yang diganti. Struktur yang harus diingat mubdal minhu diikuti dengan badal. Badal terbagi 4. Nah ini penting pembagiannya harus paham. Pertama badal kulli minal kul atau disebut badal mutabik. Ya badal kul min kul atau badal mutabik ini maknanya mengganti seluruhnya dari seluruhnya. Berkesesuaian dengan keseluruhan maknanya. Jadi bukan dari sebagian ya, tapi seluruh. Misalnya ja'at tilmidu khalilun. Telah datang seorang murid yaitu Khalil. Seorang murid itu yaitu Khalil. Nah ini kan antara Khalil dan murid ini kan mengganti secara seluruhnya. Murid itu ya Khalil kan gitu. Khalil itu murid. Jadi makanya ketika matbunya dihilangkan, tilmidnya itu tidak merubah makna. Jadi ja'a Khalilun itu jadi maknanya tetap sama. Ya, ketika matbunya dihilangkan. Ja'a tilmidu Khalilun. Jadi Khalilunnya itu sebagai apa? Khalilun sebagai badal. Badal dari badal min Dan tilmid tilmidu. dari tilmid. Nah, tilmidnya disebut sebagai apa? Uh, Mubdal minhu. Mubdal minhunya. Ya, jadi mengikuti karena marfu ya, mengikuti marfu. Jadi antara Khalil dan tilmid ya atau tilmid itu diganti secara keseluruhannya oleh Khalil. Disebut badalul kulli minal kul atau al-mutabik. Yang kedua badalul ba'di minal kul. Mengganti sebagian dari seluruhnya. Nah, kalau ini digantinya itu sebagiannya, tidak seluruh maknanya. Misalnya, ra'aitul qauma nisfahum. Saya melihat kaum setengah mereka. Berarti kalau setengah kan sebagian kan? Sebagian dari kaum. Jadi mengganti sebagian dari seluruhnya. Ya aku telah melihat suatu kaum yaitu setengah mereka. Jadi kauma nisfa mana berarti badalnya nisfa. Nisfa Nisfa. badal dari kaum. Nah badalnya itu menggantinya tidak seluruhnya tapi sebagian yaitu setengah. Jadi kaum tapi setengahnya. Ya berarti kan kalau setengah sebagian dari kaum. Ini disebut dengan badal ba'di minal kul. Begitu. Sama kayak kita memberi rincian. Misalnya ro'aitu tulaba, saya melihat murid-murid. Misalnya kita nyebutin nama-namanya Ahmada. Nah ini kan badal. Disebutin satu persatu. Nah ini badal ba'di minal kul kan itu. Yaitu tulaba Ahmada. Gitu kan.
Kalau pakai waw kesananya berarti atop. Wa Usmana. Yang ketiga, badalul istimal. Badal istimal itu ya mengganti dengan apa yang tercakup darinya, tetapi bukan bagian darinya. Jadi yang tercakup ya darinya, jadi bukan bagian darinya. Misalnya, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Muhammad telah memberi manfaat kepadaku, ya, yaitu ilmunya. Jadi Muhammad telah memberi manfaat, bukan Muhammadnya secara zatnya sendiri, tapi ilmunya. Nah, ilmunya itu adalah badal dari Muhammad kan? Nah, disebutnya sebagai badalul istimal. Karena ilmu itu sesuatu yang tercakup dalam diri Muhammad. Tetapi bukan bagian yang melekat dalam dirinya gitu. Jadi bisa aja kan ilmu itu terlepaskan dari dirinya kan. Begitu. Itu namanya badal istimal. Kalau yang termasuk bagian dari dirinya nanti masuknya ke badal ba'di minal kul yang kedua. Misalnya ya ra'aitu Muhammadan yadahu misalnya. Saya melihat Muhammad tangannya. Nah, tangan itu kan bagian dari Muhammad. Nah, kalau itu berarti badal yang nomor 2 ba'di minal kul. Karena kan bagian yang melekat dalam dirinya. Kalau istimal ini tidak melekat. Seperti ilmunya. Ini ilmunya bukan sesuatu yang melekat dalam dirinya. Atau misalnya harta. Harta kan bukan bagian dari dirinya kan. Orang kan bisa aja tanpa harta kan gitu. Ya, beda dengan tangan, kepala. Ya kalau kepala kan nggak bisa terpisah dari orang. Ya, misalnya nafa'ani Muhammadun maluhu. Misalnya gitu. Muhammad telah memberi manfaat kepadaku hartanya. Nah, malu itu adalah badal istimal. Nah, itu nomor 3 ya, badal istimal. Lalu nomor 4, badalul golat. Ya, badal golat ini adalah untuk mengganti kata yang salah diucapkan atau meralat. Jadi salah ngucapin lalu disebut yang benarnya. Nah, yang benarnya itu disebut badal. Yang kata-kata yang salah tadi yang sudah terlanjur diucapkan itu badal minhunya. Misalnya akal tuhubzan lahman. Dia salah ucap, saya telah makan roti. Salah ucap ya kalau kita uraikan itu bukan gitu ya, tapi daging. Gitu. Nah, lahman itu badal. Artinya badal golat untuk meralat kata sebelumnya yang salah diucapkan. Yaitu hubzan. Dia sebetulnya bukan tidak makan roti tapi daging. Akal tuh hubzan lahman. Ya, lahman nih pengganti. Ya, bisa dipahami pembagian badal yang ada 4 ini ya. Badal minal kul atau mutobik. Badal ba'di minal kul ya. Bagian dari seluruhnya. Badal istimal dan badal golat. Pengirobannya ya, tinggal ini saja yang sebetulnya. Tilmi itunya kan fa'il dari ja'a ya. Qalilunnya badal min ya, badal min tilmid. Tilmidu. Iya, wa huwa marfu alamat rafi dhammatun zahiratun kairi. Atau kalau mau disebut macam badalnya boleh badal kul minal kul atau istimal ya, badal istimal itu boleh supaya lebih memperjelas. Ra'aitul qauma nisfahum ya, qauma kan maf'ul bih dari ra'aitu. Nisfa badal minal qaum atau badal ba'di minal kul kan gitu. Badal sebagian dari seluruhnya. Wa huwa mansub wa alamatu nasbi fatatun dhahiratun fi akhiri wa huwa mudhof. Humnya kan mudhof ilaih.
Ya, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Muhammadun non fa'il dari nafa'a. Ilmunya badal, ya. Badal apa ini? Badal nomor 3 itu istimal. Istimal, ya. Min Muhammad wa huwa marfu alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf, ya, hunya mudhaf ilaih. Akal tu hubzah lahman. Lahman badal min hubzan. Hubzannya kan maf'ul bi dari akal tu. Badal apa ini tadi? Badal golati. Badal golat, ya. Mansub wala nasbi fathah.